Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi lagi tentang vektor. Untuk sekarang yaitu operasi vektor di R3 atau di ruang 3, di dimensi 3. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka vektor A tambah vektor B itu sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Jadi yang seletak itu dijumlahkan ya. Kemudian kalau pengurangannya bagaimana? Vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Sama dengan vektor di R2. Kemarin ya hanya ini terdiri dari 3 unsur karena di R3. Contoh, diketahui vektor P sama dengan 2, negatif 1, 3, dan vektor Q negatif 1, 0, 5, dan vektor R-nya negatif 2, 3, 1. Tentukan yang pertama vektor P tambah vektor Q, kemudian vektor P dikurangi vektor Q, selanjutnya vektor P ditambah vektor Q tambah vektor R, dan terakhir vektor P dikurangi vektor Q dikurangi vektor R. Ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama untuk vektor P ditambah vektor Q, vektor P-nya adalah 2, negatif 1, negatif 3, ditambah vektor Q-nya negatif 1, 0, 5. Langsung saja dijumlahkan yang seletaknya ya. 2 ditambah negatif 1, berarti 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Negatif 1 tambah 0 jadi negatif 1. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya menjadi 2. Selanjutnya, vektor P dikurangi vektor Q. Vektor P-nya adalah 2, negatif 1, negatif 3, dikurangi vektor Q-nya negatif 1, 0, 5. 2 dikurangi negatif 1. Min kali min jadi plus ya. Jadi 2 tambah 1 hasilnya jadi 3. Negatif 1 dikurangi 0 hasilnya negatif 1. Negatif 3 dikurangi 5. Hutang 3, hutang lagi 5 jadi hutang 8. Mudah ya. Yang selanjutnya, vektor P tambah vektor Q tambah vektor R. Vektor P tambah vektor Q-nya kita sudah dapatkan ya. Jadi 1 negatif 1, 2. Kita langsung tuliskan saja ya. 1 negatif 1, 2. Ditambah vektor R-nya adalah negatif 2, 3, negatif 1. Langsung dijumlahkan. 1 ditambah negatif 2. Hasilnya jadi negatif 1. Negatif 1 ditambah 3, hasilnya jadi 2. 2 ditambah negatif 1. 2 dikurangi 1 jadi 1. Itu hasilnya. Selanjutnya, P dikurangi Q dikurangi R. P dikurangi Q-nya tadi kita sudah dapat 3, negatif 1, negatif 8. Kita tulis lagi. 3, negatif 1, negatif 8. Dikurangi R. R-nya negatif 2, 3, negatif 1. Sama dengan 3 dikurangi negatif 2. Min kali min jadi plus, jadi 3 tambah 2 hasilnya 5. Negatif 1 dikurangi 3. Hutang 1, hutang lagi 3, hutang 4. Ya. Selanjutnya hutang 8 dikurangi negatif 1. Min kali min jadi plus. Jadi hutang 8 dibayar 1. Jadi tinggal hutang 7. Ya. Itu ya, mudah ya. Selanjutnya adalah operasi perkalian vektor dengan skalar. Ya, jika ada vektor A sama dengan A1 tambah A2 tambah A3, maaf, jika ada vektor A sama dengan A1, A2, A3, maka K dikali vektor A itu sama dengan K kali A1, K kali A2, K kali A3. Sebagai contoh, jika ada vektor A 2, 4, 3, maka 4 vektor A sama dengan. Ini sama seperti vektor di R2 ya di pertemuan sebelumnya. Maka ini kita tinggal kalikan 4 dikali vektor A itu sama dengan 4 dikali vektor A-nya 2, 4, 3. Semuanya, semua unsurnya kita kalikan dengan 4. 4 kali 2, 4 kali 4, kemudian 4 kali 3. Hasilnya menjadi 8, 16, 12. Ya, mudah ya. Ya. Selanjutnya adalah operasi perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, jika tidak diketahui sudutnya. Jika vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, maka
Perkalian antara vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Ya. Jadi yang seletak itu dikalikan. Ya, itu perkalian skalar antara dua vektor yang sudutnya tidak diketahui. Yang kedua, jika diketahui sudutnya, jika vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B-nya B1, B2, B3, dan alfa adalah sudut antara A dan B, vektor A dan vektor B, maka vektor A dikali vektor B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos alfa. Selanjutnya, contoh soal. Jika vektor P sama dengan 3 dikurang 3, negatif 3, 2, dan vektor Q sama dengan 2, 1, 3, tentukan vektor P kali vektor Q. Ya, coba kita kerjakan dulu ya. Vektor P dikalikan dengan vektor Q. Di sini tidak diketahui sudutnya, maka langsung kita kalikan yang seletak ya. Berarti 3 dikali 2, 3 kali 2, ditambah negatif 3 dikali 1 ya. Kemudian ditambah 2 kali 3. Hasilnya jadi 3 kali 2, 6. Negatif 3 kali 1, negatif 3. Plus jadi min ya. Plus kali min jadi min. Kemudian ditambah 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 3 hasilnya 3 ditambah 6 jadi 9. Ya. Selanjutnya nomor 2. Jika panjang vektor U sama dengan 4 cm, panjang vektor V sama dengan 7 cm, dan alfa sama dengan 60 derajat, tentukan vektor U dikali vektor V. Nah, kalau yang ini karena diketahui sudutnya, maka pakai yang panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos alfa. Ya. Panjang vektor U-nya 4, V-nya 7, dikali cos 60 derajat. Ya. 4 kali 7, 28. Cos 60 hasilnya adalah setengah. Jadi hasilnya 28 kali setengah, atau 28 dibagi 2, hasilnya jadi 14. Ya. Selanjutnya, kita menentukan sudut antara dua vektor. Ya. Dari yang pertama tadi ya, perkalian antara dua vektor. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B kali cos alfa. Maka kalau mencari cos alfa, itu sama dengan vektor A kali vektor B dibagi besar vektor A kali besar vektor B. Ya, pindah ruas. Ini diingat-ingat untuk mencari besar sudut antara dua vektor. Contoh, jika vektor P-nya 2, 1, negatif 3, dan vektor Q-nya negatif 1, 3, negatif 2, tentukan sudut antara vektor P dan vektor Q. Nah, bagaimana caranya? Untuk mencari alfa, kita gunakan yang ini ya, cos alfa sama dengan vektor A kali vektor B. Karena di sini vektor P dan Q, maka kita tulis di sini vektor P kali vektor Q dibagi besar vektor P dikali besar vektor Q. Ya. Perkalian antara dua vektor tadi, kalau 2, 1, negatif 3, kita tulis dulu ya, 2, 1, negatif 3, kemudian dikalikan dengan negatif 1, 3, negatif 2, kemudian panjang vektor P-nya, berarti kita cari dulu ya, akar dari ini ya, dikuadratkan, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, kemudian dikalikan dengan panjang vektor Q, yaitu akar dari negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Ini ya, masing-masing dikuadratkan, kemudian diakarkan. Sama dengan, ini kalikan 2 kali negatif 1 berarti negatif 2, 1 kali 3 jadi 3, negatif 3 kali negatif 2 hasilnya plus 6 ya, ditambah 6. Per akar dari 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1, 4 tambah 1, 5. Kemudian negatif 3 kuadrat 9. 9 tambah 5 jadi 14. Ya, akar 14 dikalikan dengan akar dari negatif 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4. 1 tambah 9, 10 tambah 4 jadi 14. Ya. Selanjutnya ini jadi negatif 2 tambah 3 hasilnya 1,
1 tambah 6 jadi 7. Per akar 14 kali akar 14 hasilnya jadi akarnya hilang ya, karena angkanya sama di dalam akar. Jadi 14. 7 per 14 kalau disederhanakan jadi 1 per 2. Ya, itu adalah cos alfanya. Cos alfanya sama dengan 1 per 2. Berarti kalau ditanya alfa, sudut berapa yang nilainya setengah? Nah, ini berarti kalau ditambahkan sudutnya adalah sudut lancip, ya sudut lancip itu yang kurang dari 90 derajat. Cos berapa yang nilainya setengah? Yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Ya. Jadi sudut antara vektor P dan vektor Q-nya adalah 60 derajat. Selanjutnya kita bahas mengenai vektor yang tegak lurus. Vektor tegak lurus itu seperti apa? Gambarannya seperti ini ya. Ada vektor A, vektor B, itu saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Ya. Kalau dikalikan, perkalian antara dua vektornya itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos alfa. Ya, karena alfanya 90 derajat, berarti di sini cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. Berarti semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Ya, jadi ketentuannya untuk vektor yang tegak lurus itu hasil kali antara dua vektornya bernilai 0. Ya, sebagai contoh, jika ada vektor A 2, 3, 4 dan vektor B-nya 1P 1, kemudian kita kalikan ya. Jika vektor A dan vektor B-nya tegak lurus, tentukan nilai P. Ya, tadi syarat dari vektor yang tegak lurus itu hasil kali kedua vektornya bernilai 0. Maka ini kita kalikan dulu, hasilnya harus sama dengan 0 ya. 2 kali 1 itu 2, ditambah 3 kali P jadi 3P, ditambah 4 kali 1 itu 4. Itu hasil kali dua vektornya. Karena ada keterangan tegak lurus, berarti harus sama dengan 0 ya hasil kalinya. Berarti kita jumlahkan di sini 2 ditambah 4 hasilnya jadi 6 ditambah 3P sama dengan 0 ya. Atau kita pindah ruaskan di sini 3P sama dengan 6-nya pindah ruas jadi negatif 6. Jadi P-nya sama dengan negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Jadi P-nya sama dengan negatif 2. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.